Patung polisi Hugeng di Bojonegoro jadi inspirasi tertib berlalu lintas. Meresahkan puluhan anggota gangster keroyok dua pemuda di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berbagai informasi penting menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro memastikan jika kandungan air semburan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem aman untuk dikonsumsi. Dari hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur, tidak ada kandungan bakteri berbahaya serta pH-nya dinyatakan normal. Fenomena semburan air lumpur berbau belerang di Dusun Sanggar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro sempat menggemparkan warga. Terkait hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup setempat menyatakan jika kandungan air dari semburan lumpur tersebut aman untuk dikonsumsi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Dandi Suprayitno mengatakan, saat ini kondisi semburan sudah berhenti dan menyisakan bekas lubang berdiameter 70 cm. Sementara itu, berdasarkan sampel air semburan yang diuji di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, pH-nya menunjukkan 6,63 dengan suhu 34,4 derajat Celcius. Selain itu, kandungan yang keluar dari semburan lumpur tersebut juga tidak berbahaya. Dandi Suprayitno menambahkan, air semburan tersebut dinyatakan normal sesuai dengan Permenkes Standar Baku Mutu Air. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa air tersebut tidak berdampak pada kehidupan manusia maupun tanaman yang ada di sekitarnya. Kemarin ada semburan sekitar 30 cm selama 1 hari dan kami telah melakukan pengambilan sampel. Kemudian kami ingin pastikan kembali kandungan yang ada di dalam material itu. Namun ternyata pada hari kedua kami datang sudah berhenti. Tidak ada lagi semburan, bahkan kering. Hasil sementara dari sampel yang kami ambil, ternyata menurut laboratorium lingkungan yang ada di Ital Kesda tidak mengandung bakteri-bakteri termasuk E. coli dan sebagainya. pH-nya juga normal, 6,63 dengan suhu 34 derajat dan menurut Permenkes Standar Baku Mutu Air yang bisa digunakan, insya Allah air ini tidak berdampak kepada kehidupan manusia dan tanaman. Diberitakan sebelumnya, semburan air lumpur berbau belerang sempat menggemparkan warga di Dusun Sanggar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, kejadian tersebut merupakan yang kedua kalinya. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, seorang ibu dan anak balitanya yang baru berusia 3 bulan ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya. Belum diketahui penyebab pasti kematian keduanya. Polisi selanjutnya membawa kedua jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Tangis keluarga pecah setelah melihat jasad Siti Khotijah, 37 tahun, bersama dengan anak balitanya Muhammad Abizar Alfarezi yang baru berusia 3 bulan di kamar rumahnya di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin siang. Bahkan anak pertama korban, Alivia Nuraini 13 tahun, tak henti-hentinya menangisi jasad ibu dan adiknya. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh anak perempuannya yang curiga ibunya tidak keluar kamar meski sudah menjelang siang. Saat masuk ke dalam kamar, anak kandungnya terkejut melihat korban tergeletak di dekat kasur, menindih anak balitanya yang masih berusia 3 bulan. Saat keluarga memastikan kondisinya, ternyata kedua korban sudah meninggal dunia. Kejadian itu langsung dilaporkan ke perangkat desa dan pihak kepolisian. Pak, minta tolong, tahu-tahu berorang sudah banyak berdatangan. Saya ikut lari-lari datang, melihat jasad ibunya ternyata sudah meninggal sama anaknya. Saya bawa keluar sama-sama tetangga. Bawa keluar, saya telepon, ternyata sudah tidak tertolong lagi karena anak tersebut
ditumpangi sama ibunya. Tertimpa ibunya. Tertindih atau Polisi yang datang ke lokasi sempat kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jasad kedua korban dan olah TKP. Lantaran anak perempuan korban terus berontak dan melarang petugas menyentuh jasad ibunya. Setelah dilakukan pendekatan oleh Poluan untuk menenangkan keluarga, olah TKP baru bisa dilakukan. Polisi menemukan bercak darah di lantai depan kamar, serta pada kain yang diduga jilbab milik korban. Dari keterangan sejumlah saksi, korban memiliki riwayat hipertensi. Polisi menduga ibunya tak sadarkan diri, kemudian menindih anak balitanya hingga keduanya meninggal dunia. Jadi kami dari Satreskrim Polres Ngawi telah melaksanakan olah TKP bersama dengan tim Inafis. Jadi kita temukan ada seorang ibu beserta balita ditemukan meninggal dunia. Yang bersangkutan ibunya memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Jadi namun demikian untuk penyebab kematian masih kita dalami. Jadi sementara jenazah kami bawa ke RSUD untuk pelajari lebih lanjut. Dan di olah TKP tadi? Bayinya posisinya gimana, Dan? Jadi pada saat ditemukan balita tersebut tertingkap oleh ibunya yang sedang menyusui. Dan ada temuan darah tadi, nah? Belum kami dapat simpulkan itu darahnya darah apa ya. Barang bukti diamankan, Dan? Mungkin? Barang bukti yang diamankan kita menemukan dan kain yang merupakan jilbab dari korban. Untuk memastikan penyebab pasti tewasnya kedua korban, polisi membawa kedua jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Selain itu, sejumlah barang bukti juga diamankan oleh pihak kepolisian. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, dua mayat perempuan ditemukan warga Kota Blitar di sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan anjing. Kedua mayat ditemukan dalam keadaan membusuk. Diduga keduanya merupakan korban pembunuhan. Warga Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kota Blitar digemparkan dengan penemuan dua mayat perempuan di dalam rumah pada Senin malam. Saat ditemukan, kondisi kedua mayat sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kedua mayat tersebut ditemukan warga masing-masing di teras rumah serta di bagian dapur. Menurut saksi mata, ada bekas luka di bagian kepala pada mayat yang tergeletak di teras rumah. Kasus ini terungkap setelah warga mencium bau busuk dari dalam rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan anjing. Setelah dilihat, ternyata ada dua mayat yang kondisinya telah membusuk. Ini ternyata dari warga sebelah ini resah dengan bau bangkai. Dengan bau bangkai tersebut, mungkin saya langsung OTW ke lokasi, ternyata ada mayat. Dan mayat itu sudah ditemukan cuma satu mayat. Ternyata di dalamnya juga ada mayat juga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dua mayat perempuan tersebut. Olah TKP pun juga langsung dilakukan oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Dari hasil sementara diketahui bahwa kedua mayat tersebut merupakan pemilik rumah yang bernama Erlin dan asisten rumah tangga yang belum diketahui identitasnya. Sejumlah barang berharga korban diketahui juga raib. Saat ditemukan kondisinya sudah membusuk, kemungkinan kalau pembusukan itu kan sudah lebih dari 3 hari. Nanti kita dalami karena sudah busuk. Tadi langsung dimasukkan ke rumah sakit freezer kamar mayat Mardiwaluyo. Kondisi korban ada luka? Kondisi korban sementara karena kan masih pembusukan tadi ada bercak darah sedikit, makanya besok dokter forensik yang bisa memastikan untuk penyebabnya. Kini kedua mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo Blitar. Diduga keduanya merupakan korban pembunuhan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Blitar Kota. Muhammad Asrofi, CTV Blitar. Meresahkan puluhan anggota gangster keroyok dua pemuda di Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawas.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Puluhan anggota gangster mengeroyok dan merampas handphone milik pemuda di Kabupaten Tuban. Selain itu, gangster tersebut juga merusak sebuah warung dan melemparinya menggunakan batu. Kelompok gangster kembali membuat resah warga di Kabupaten Tuban. Terbaru puluhan anggota gangster melakukan konvoi di kawasan kota dan merusak sebuah warung kopi di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kejadian tersebut direkam warga yang melintas dan terekam sebuah kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dalam menjalankan aksinya, anggota gangster tersebut konvoi menggunakan motor dan membawa senjata tajam. Saat berada di depan sebuah warung kopi yang ada di Jalan Hayam Wuruk, Tuban, gangster ini tiba-tiba berhenti dan mengeroyok dua pemuda yang sedang ngopi. Bahkan para gangster tersebut juga merusak rolling door, meja, gelas, dan rombong yang ada di warung tersebut. Menurut pemilik warung kopi, Devik, anggota gangster tersebut datang sambil membawa parang. Mereka kemudian melempari warung miliknya menggunakan batu. Selanjutnya, gangster tersebut juga mengeroyok dua pemuda yang sedang ngopi hingga mengalami luka-luka. Tak hanya itu, gangster tersebut juga merampas 2 HP pengunjung serta merusak 2 HP lain milik pengunjung lainnya. Usai melancarkan aksinya, gerombolan gangster tersebut kemudian melarikan diri ke arah utara. Tiba-tiba ada player, saya kan pikiran tidak enak, saya tutup satu ini Pak. Terus tiba-tiba kok sana ngelempar-lempar sambil ngacukin senjata, celurit sama samurai. Terus teman-teman sempat bilang ampun-ampun, tapi sana masih melempar. Langsung yang 5 masuk, yang 2 tinggal di luar. Itu dipukulin pakai gelas sama pakai kayu kalau nggak salah Pak. Ada samurai juga, ada celurit. Untungnya kok cuma kepalanya yang luka, yang lain aman Pak. Itu berapa orang Mas yang nyerang itu? Sekitar 80-100 lah Pak. Terus temannya Masnya yang luka-luka berapa orang? 2 orang Pak. Terus ada yang dirampas nggak Mas? Gimana Pak? Ada yang dirampas? Yang dirampas 2 HP sama 2 HP dihancurkan. Usai mendapatkan laporan, petugas kepolisian langsung menuju ke lokasi kejadian. Namun para gangster tersebut sudah melarikan diri. Sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Masyarakat yang mengetahui adanya gangster, ya, dari anggota cepat datang ke lokasi, ya, sudah melakukan pengerusakan. Selanjutnya pelaku melarikan diri ke arah utara. Itu berapa orang itu dan pelaku kira-kira? Pelakunya ya perkiraan lebih dari 30 orang. Terus ada yang luka-luka dan korban? Ada korban luka memar saja, ya. Hanya kerugiannya kalau warungnya sih nggak apa-apa, cuman pecah botol dan gelas. Ada yang dirampasnya? Ada ya, 2 buah HP, 2 HP milik pengunjung. Aksi gangster ini cukup meresahkan warga. Pasalnya mereka kerap melakukan aksi konvoi sambil mengancam pengendara lain dengan menggunakan senjata tajam. Warga berharap gangster ini segera ditangkap. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur ring road Kabupaten Ngawi. Sebuah mobil menabrak bagian belakang truk trailer hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian bersama petugas kesehatan langsung mengevakuasi pengemudi mobil Honda City yang terjepit di kabin setelah mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Ring Road, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Senin siang. Korban yang mengalami luka parah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan bermula saat mobil dengan nopol AE 1158 RS yang dikemudikan Diki Aktri Dwi Santoso 31 tahun, warga Tambakerjo, Kabupaten Magetan, melaju beriringan dengan bus dari arah Ngawi menuju Solo. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil korban diduga hendak menyalip bus itu dari lajur kiri. Naas di lajur kiri melaju pelan truk nopol trailer L8581UW yang dikemudikan oleh Rio Dedi Irawan, 22 tahun, warga Nganjuk. Kerasnya benturan membuat mobil sedan ringsek. Sementara pengemudi mobil mengalami luka parah akibat terjepit kabin yang ringsek. Di belakang bis, mungkin nggak tahu kalau depannya ada mobil ini mau ngambil kiri, dia kan ngikut kiri, mungkin ngerem nggak nutup itu aja. Terus nabrak bagian belakangnya ini? Kalau pas persis nabrak itu nggak tahu. Nabrak apa tuh Pak?
itu mobil limbah. Truk itu ya. Truknya itu jalan apa parkir sih, Pak? Jalan. Posisi masih jalan, teman pelan. Posisi mau parkir kiri. Berarti ini dia mau nyelip dari kiri gitu, Pak? Mungkin. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kendaraan naas yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Ngawi beberapa hari terakhir membuat Sekolah Dasar Negeri Pleset 2 di Kabupaten Ngawi terendam banjir. Akibatnya aktivitas belajar mengajar di sekolah setempat terganggu. Hujan deras yang menerjang Kabupaten Ngawi beberapa hari terakhir membuat Sekolah Dasar Negeri Pleset 2 di Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi terendam banjir pada Selasa pagi. Halaman SD setempat terendam banjir hingga ketinggian 30 cm. Meski begitu, banjir tidak sampai masuk ke ruang kelas. Menurut pihak sekolah, kejadian ini kerap dialami saat musim penghujan. Terlebih seperti banjir hari ini akibat hujan yang terus-menerus dalam beberapa hari terakhir. Puluhan siswa dan guru terpaksa harus membuka sepatunya ketika hendak masuk ke dalam ruangan kelas dan kantornya. Menurut Lulu, salah satu siswa kelas 6 mengaku bahwa banjir di sekolahnya selalu terjadi di saat musim penghujan. Banjir ini sangat mengganggu aktivitas di sekolahnya. Aktivitas belajarnya gimana, Dek? Tadi sempat pelajaran nggak? Sempat. Tetap pelajaran ya? Iya. Terus ini malah waktu istirahat? Iya, waktu istirahat. Terus mainan air? Iya. Nggak apa-apa ya? Iya. Sementara itu, Kepala SDN Pleset 2 Hardi mengaku bahwa banjir yang mengepung sekolahnya ini selalu terjadi akibat hujan deras serta lokasi sekolah yang rendah sehingga selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Ini kan memang lokasinya agak rendah dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi kalau curah hujannya tinggi, memang jadi sasaran untuk banjir. Ya kebetulan sementara ini curah hujannya kan tinggi, sehingga menyebabkan air di halaman sini timbul banjir. Dan alhamdulillah tidak sampai ke lantai, Pak. Nggak masuk ke ruangan ya? Sebatas di halaman, di lapangan, desa itu termasuk banjir. Namun bila mana nanti biasanya curah hujan tinggi di wilayah Ponorogo, ya, ini ada luapan bendungan, ada luapan sungai, ya, itu biasanya nanti kalau hujannya terlalu tinggi, nanti meluap ke sini sehingga banjir juga datang. Mudah-mudahan saat-saat ini jangan sampai ada curah hujan yang tinggi. Ya, terima kasih, Pak. Pihak sekolah hanya berharap kepada pemerintah Kabupaten Ngawi untuk segera tanggap dan mampu mengatasi banjir di sekolahnya agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu kembali. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Patung Polisi Hugeng di Bojonegoro jadi inspirasi tertib berlalu lintas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Satlantas Polres Bojonegoro mendirikan patung Jenderal Polisi Hugeng di depan kantor setempat. Patung setinggi 8 meter tersebut dibuat dari knalpot brong dan piringan kendaraan bekas. Pendirian patung ini bertujuan untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas serta meneladani sosok Hugeng yang dikenal sebagai polisi yang berani dan jujur. Patung Jenderal Polisi Hugeng dijadikan monumen di kantor Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bojonegoro. Pendirian patung ini bertujuan untuk mensosialisasikan tertib lalu lintas serta meneladani sosok Hugeng yang dikenal sebagai polisi berani dan jujur.
Namun bahan yang digunakan untuk mendirikan patung Hugeng ini berbeda dengan bahan patung pada umumnya. Sebab patung setinggi 8 meter ini dibuat dari 700 knalpot brong dan sejumlah piringan kendaraan bekas yang sudah tidak terpakai. KBO Satlantas Polres Bojonegoro, Ibtu Lulu Sulistiono mengatakan butuh waktu sekitar 2 bulan untuk membuat patung megah almarhum Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso ini. Selain untuk sosialisasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong, pembangunan patung ini juga agar polisi yang masih aktif bisa meneladani sosok Hugeng sebagai polisi yang baik, jujur, dan berani. Pak Hugeng, kenapa kalau Pak Hugeng? Pak Hugeng ini adalah figur Pak Kapolri yang sangat dicintai masyarakat. Terus kemudian kenapa harus pakai knalpot brong? Mengingatkan kepada masyarakat bahwa knalpot brong ini tidak diperkenankan dan sangat mengganggu masyarakat. Intinya seperti itu. Ketinggiannya hampir 8 meter. Ya. Sekedar diketahui, Jenderal Polisi Hugeng merupakan salah satu tokoh polisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Bahkan dalam sebuah gurauannya, Presiden Gus Dur pernah mengatakan hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mulai 1 Januari 2024 menggratiskan uji kendaraan bermotor atau ujikir. Kondisi ini berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, ujikir di tahun 2023 kemarin mampu menyumbang PAD sebesar 1,1 miliar rupiah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mulai 1 Januari 2024 menggratiskan uji kendaraan bermotor atau ujikir. Penggratisan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Uji Kendaraan Bermotor di Sub Kabupaten Bojonegoro, Unggul Satrio Prabowo mengatakan, semua kendaraan yang akan melakukan ujikir per tanggal 1 Januari 2024 nanti dan seterusnya tidak perlu mengeluarkan biaya apapun termasuk denda. Dengan digratiskannya ujikir tersebut akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya ujikir sendiri di tahun 2023 kemarin mampu menyumbang PAD sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebelumnya tarif ujikir untuk kendaraan jenis berat yang diperbolehkan atau JBP di bawah atau sama dengan berat 3.500 kg bertarif 85.000. Sedangkan untuk kendaraan yang memiliki JBP lebih dari 3.500 kg dikenakan tarif Rp100.000 per kendaraan. Layanan saya rasa untuk saat ini sementara mungkin masih sedikit ya karena belum banyak masyarakat yang tahu, tapi kita sudah memberikan sosialisasi baik itu lewat media sosial, lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook mungkin ya. Sementara itu mungkin kedepannya nanti kalau masyarakat sudah banyak yang tahu bisa melakukan jualan ujikir gratis. Sementara untuk ujikir gratis ini sendiri saat pertama atau denda pun tetap digratiskan? Untuk pemberlakuan hari ini untuk pendaftaran maupun denda kita gratiskan. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang kita gratiskan sesuai dengan Perda. Untuk undang-undangnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2003 dan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang pajak daerah dan retribusi dan pajak retribusi. Untuk diketahui, ujikir merupakan serangkaian pengujian atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Aktivitas ujikir dilaksanakan di unit pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten atau kota terkait dan pemeriksaannya dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.